kita akan menjumpai seorang tokoh inspiratif. Beliau bernama Mas Triyono Tama. Beliau ini adalah founder Diva Bike City Tour dan Diva Bergerak Indonesia. Beliau ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak boleh membatasi semua kegiatan dan pikiran-pikiran, ide-ide gitu. Yuk kita lihat seperti apa beliau. Nah, kita mau ketemu Mas Trio Utama nih di tempat kita janjian ya. Dia Mas Trio-nya udah ada. Halo Mas. Halo Mbak. Selamat pagi. Pagi. Jauh ya Mbak? Lumayan. Mana kita Mas? Ini rencana yang kemarin untuk pembangunan DC-nya. Kemarin udah tak ratain sih. Cuman kita sedang ngurus legalitas, perizinan, proses dan macam-macam. Jadi ini ke belakang itu sampai 1,2 hektaran. 1,2 hektar. Jadi ini kan udah padat nih. Udah padetin yang sana-sana nanti kalau selesai perizinan semua. Mau dibikin apa nih Mas? Ini mau dibuat pusat pendidikan dan pelatihan kewirausahaan teman-teman difabel di Jogja dan di Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Iya, nanti ada gedung-gedung pelatihannya, gedung-gedung pendidikan ya kayak universitas itulah. Tapi kita akan fokus di pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship. Pendidikan kewirausahaan. Kewirausahaan. Jadi nanti misalkan teman-teman sudah punya basic ya, kita di sini ada kelas-kelas khusus untuk developing kayak branding, marketingnya, terus ngurus HRD-nya sampai terakhir finance. Kuncinya di situ, scale up-nya biar ada. Dana kas desa yang kita sewa jangkanya panjang ya 20 tahun. Jadi karena di Jogja juga susah ya nyari lahan-lahan yang luas kalau nggak sultan ground. Ini tanah kas desa itu sebenarnya sultan ground. Sultan ground yang dihibahkan untuk desa, kemudian desa melakukan kegiatan ekonomi di atas ini termasuk juga menyewakan atau bekerja sama. Cuman untuk konteks ini kita mungkin sewa saja. Sewa selama 20 tahun. 20 tahun ya, Sewa sudah ya, tanda tangan ya kita ya, sudah selesai ya. Cuman untuk membangun kan karena dari tanah pertanian harus dibangun gedung-gedung kan harus ada proses ya. Ya ini sedang itu proses. Sudah sampai kabupaten sih, tinggal nanti ke Pak Gubernur, selesai tinggal bangun nanti. Ya mungkin nggak lama karena sudah proses kita sudah lama ya, sudah 8 bulan, jadi target kita setahun selesai sudah ada proses-proses. Kira-kira nanti pembiayaan segala gimana tuh Mas? Kita menggunakan funding dan donasi ya untuk membangun ini karena ini sifatnya untuk kemaslahatan, jadi bukan untuk komersial ya, jadi untuk kepentingan seluruh masyarakat ya kita membuka dirilah untuk siapapun mau berperan serta untuk membangun ini, monggo. Karena memang kosnya kalau dihitung-hitung sih lumayan juga sih. Kalau totally sampai bangunan clear sampai finishing belakang mungkin ya 10 M habis sih. Ya, tapi untuk tahap 1 kemarin kita sudah ada lumayan lah, kita dapat support dari Mandiri untuk gedung utamanya. Nah, tinggal nanti gedung-gedung pendamping, workshop, pertanian. Jadi udah ada bantuan dari Bank Mandiri ya? Iya, untuk nilainya 2M 400 lah. Diharapkan ada bantuan lagi nih dari bank-bank yang lain kalau bisa. Saya kira bukan hanya masalah uang ya, jadi kerjasama ini kan masalah mungkin kolaborasi, bisa terkoneksi dengan usahanya teman-teman gitu ya. Jadi kita berharap semua ikut ya, terutama pengusaha-pengusaha yang besar-besar itu ya ikut mengasuh lah gitu. Jadi yang bantuan kita nggak harus uang gitu, tapi memang kerjasama, pembangunan, terus maksudnya untuk usahanya biar teman-teman juga punya pikiran untuk mengembangkan sampai punya mungkin kalau dia kuliner ya punya banyak cabang, punya banyak karyawan. Saya terjun di dunia difabel itu kan 2014 ya. Jadi awalnya saya juga nggak tahu dengan disabilitas seperti apa. Nah dari situ 6 tahun ya saya mengamati ternyata pola pemberdayaannya ini mengulang-ulang terus gitu. Jadi setiap tahun ini scale up-nya menurut saya agak sedikit lambat karena memang lebih dominan
government ya pemerintah yang masuk ke sini sana. Padahal di sektor entrepreneur itu adalah sektor kecepatan menentukan kebijakan, kecepatan menentukan keputusan, dan kecepatan melakukan akselerasi. Apalagi dengan perubahan zaman seperti ini kan, kalau polanya masih pola lama, wah gitu-gitu aja susah. Bahkan di teman-teman pengusaha sendiri, kalau nggak mau merubah, dirubah mati. Kalau nggak mau berubah ya sudah mati juga. Makanya itu biar nggak terjadi harus ada gebrakan baru tentang pemberdayaan disabilitas yang memang harus tadi adaptif terhadap perkembangan zaman. Nggak itu terus aja, ya, nggak gitu seperti aja. yang kita lihat kan gitu aja. Gitu aja ya. Dan selama 6 tahun dulu saya nggak percaya gitu kan, maksud seperti ini terus sih. Ternyata juga begitu gitu ya. Dan ya ini real gitu, karena kita mengamati kadang kita dilibatkan kemarin ini, tahun ini loh, kok begini gitu. Jadi harus ada. Jadi misalkan contoh basic, oke, basic, tapi kan jangan terus basic lagi gitu. Tapi harus ada, dia mau kemana nih setelah 10 orang ini dilatih jahit, dia harus make money testnya apa nih gitu ya. Nah terus collabnya apa. Nah karena mungkin juga kalau pemerintah kan tentu dengan aturan-aturan ya, jadi terbatas. Makanya dibantu DEC ini supaya ada kerjasama yang sustainable antaranya pemerintah yang sudah ada program-programnya, dinas-dinas yang sudah ada program-programnya, dengan memang real pengusaha-pengusaha yang di dunia usaha yang mengikuti zaman. Ayo kita scale up. Kamu kalau punya konveksi ya jangan terus hanya mandiri. Ketika kamu sakit, kamu udah nggak bisa makan. Ayo buat sistemnya, buat kolaborasinya, buat ini, buat itunya, sehingga ya memang benar-benar adaptasi dan pola pemberdayaan ekonomi itu naiknya ada. Bagaimana cara ambil PT, bagaimana bayar pajak, bagaimana kamu harus melakukan tata kelola keuangan. Sampai di titik itu kan belum ada. Kalau basic wah banyak. Tapi begitu dia scale up, jangan sampai dia kemarin dilatih A, besok B. Nah gitu kan hilang. Enggak apa ya, muspro itu kan. Nah ini yang terjadi. Jadi keterlibatan di pelatihan A, besok keterlibatan juga di pelatihan B, besok lari lagi di pelatihan C. Maunya apa ini? Tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan. Kita berharap dia lewat aja gitu. Dia sudah A, karakternya A, dia A itu butuh apa nih? Nah ini yang pengen kita apa istilahnya petakan. Kita wujudkan. Iya, kita wujudkan. Misalkan tunanetra masak, kan sudah, kalau sudah belajar masak dia di rumah, dan kita juga harus support bagaimana mejanya dia, kamar tidurnya supaya orang ini nyaman. Itu kan kita bantuin untuk men-set up itu. Naik kelas, seragamnya. Gitu aja. Nanti kalau seperti itu terus ya tadi selalu dibayang-bayang belas kasihan. Iya, betul. Ya pakaiannya kalau sudah rapi wangi kan beda kan gitu. Ya menurut saya jadi kayak misalnya pijat yang tunanetra, kita udah punya image-nya tuh seperti apa. Nah iya kan gitu. Jadi udah ya mungkin akan lama ya perjuangan, makanya kita target 20 tahun. Jadi berharap 20 tahun ke depan settle ya, jadi sistem itu. Mungkin DEC katakanlah tidak berguna pun tidak apa-apa, tapi 20 tahun yang akan datang. Karena memang teman-teman sudah grow up sendiri, bisa ngomong teman-temannya yang lain gitu. Kalau tidak memikirkan dari sekarang, wah susah. Kita akan selalu ketinggalan dan berulang-ulang terus. Energi kita akan habis hanya untuk berkeluh kesah. Nah, jadi salah satu yang saya hindari adalah terlalu banyak meminta. Pemerintah ini harus ini, enggak. Kita paling tidak kita harus banyak memberi juga. Harus memberi inspirasi, harus memberi apa ya? Ini loh kayak gini. Nah, itu saya kira ya lebih apa ya? Ya lebih menempatkan kita itu sebagai memang benar-benar ingin berkembang, bukan hanya tukang meminta-minta ini minta-minta itu. Nggak bisa mengharap ya. Nggak bisa mengharap. Harus bergerak. Mewujudkan itu bagaimana caranya. Bergerak. Sama dengan di pabrik kemarin kan juga begitu. Kalau kita selalu menuntut nanti nggak ada gambaran. Ya udah kita buat sistem seperti ini, pakaian seperti ini, motornya seperti ini. Jadi memberi masukan dan
cara baru dalam membuat sebuah solusi gitu ya. Ada permasalahan, ada solusi, ada permasalahan, ada solusi. Kalau hanya bercerita tanpa ada wujudnya nanti juga hilang. Hari ini kita teriak-teriak, besok udah lupa gitu. Tapi kalau infrastruktur kita bangun, kita teriak-teriak, ada wujudnya gitu ya. Enak gitu. Kenapa kita beranikan sewa? Karena juga mengajarkan ke teman-teman, kalau kamu ingin profesional, ya kamu harus menghasilkan gitu. Untuk menjaga kesinambungan ini, jangan hanya begini terus gitu ya. Ini konsep saya supaya mereka nggak terlalu terjebak di belas kasihan sama ada dikasih gitu. Jadi mereka juga akhirnya nanti yang berkumpul di sini 100 orang pun berpikir, oh kita harus urunan gitu. Iya, supaya ini bisa jalan. Supaya ini bisa jalan gitu ya. Ya Mas, terima kasih ya Mas ya. Oke, thank you Mbak. Iya. Bagus banget, inspiratif banget. Ya, kita udah bincang-bincang sama Mas Triyono Tama. Nanti kita akan lihat lagi kelanjutannya karena masih banyak lagi yang kita pengen tahu dari Mas Triyono ini. Ya, terima kasih.